Bagian paling menyenangkan dari tour kalau menurut gue ini adalah kota ke-17 dan seperti tadi David MC-nya udah bilang bahwa ini adalah show pertama di Indonesia yang diselenggarakan 3 kali dalam sehari. Sebenarnya alasannya kenapa bikin 3 kali sehari simple banget buat gue karena harga sewa gedungnya sama aja. Gue gak mau rugi aja gitu. Nambah listrik dikit masih cuan lah, gak apa-apa lah. Biarinlah, hajarlah 3 kali sehari lah. Gue sempet ke 16 kota sebelum ini teman-teman. Ini kota ke-17, 16 kota. Dan bagian paling menyenangkan dari tour itu adalah kita bisa dapat kesempatan untuk datang ke berbagai kota di Indonesia dan melihat betapa, sisi negatif ya, betapa Indonesia ini timpang gitu pembangunannya. Ada yang maju banget, ada yang masih sederhana banget gitu. Bahkan gue pernah baca satu survei yang menyatakan bahwa, bayangin. Sekitar 60 juta rakyat Indonesia masih buang air besar di sungai. 60 juta rakyat Indonesia buang air besar di sungai. 60 juta tuh hampir 1 dari 5. 1 dari 5 buang air besar di sungai. Gue gak tahu yang 4 di laut di mana gitu kan. 1 dari 5 buang air besar di sungai. Gue bingung, kalau data ini benar, sungai itu kan mengalirnya ke laut kan. Kayak gue gak pernah gitu lagi snorkeling gitu tiba-tiba gitu. Ikan apa ini? Itulah kenapa ya di Indonesia ini. Tapi gue sempat ke banyak banget tempat dan salah satu yang gue kunjungin itu kota yang sekarang jadi tempat tinggal gue, Bali. Ada teman-teman dari Bali di sini? Lumayan. Lumayan banyak ya, ada 2 di Bali. Bali itu tempat yang sangat istimewa. Gue memutuskan untuk pindah ke Bali karena gue senang aja tinggal di sana. Dari sejak honeymoon waktu itu sama istri gue honeymoon ke Bali. Waktu itu gue honeymoon sama dia pas dia lagi datang bulan. Padahal gue udah booking hotel bintang 4. Itu kayak bakar duit tuh. Gue tuh ke Bali road trip ceritanya. Sama istri gue berdua. Gak bawa anak lah, ribet ya kan road trip gitu lama. Anak gue titip di pet shop mana waktu itu gue lupa. Pokoknya kita berdua nyetir ke Bali. Wih, sekalian nonton film ini gak sih 3 hari untuk selamanya? Ya, Nicholas Saputra. Kayaknya road trip itu menyenangkan sekali. Ya kan? Gue waktu itu nyetir 30 jam. Nginep dulu, tapi total nyetir 30 jam. Itu kalau dilihat di film kayaknya seru banget ya. Memang seru sih, sekitar 5-6 menit pertama lah seru ya. Itu hoax men. Nyetir jauh menyenangkan itu hoax, serius. Nggak ada, kalau lihat di film tuh enak banget. Mereka ngobrol, bercengkrama. Nggak juga sih kalau itu. Tapi kayaknya seru banget gitu pas gue ngejalanin, buset. Dan lu tahu kesalahan terbesar gue nyetir ke Bali. Kesalahan terbesar gue adalah gue kurang teliti. Jadi kan nyebrang dari Banyuwangi pakai kapal feri kan, mendarat di pelabuhan Gilimanuk. Yang gue nggak ngeh adalah ternyata dari Gilimanuk ke Denpasar, itu kan masih jauh ya. Itu masih perjalanan 4 jam. Dengan rute yang biadab ya. Naik turun gunung gitu. Jadi begitu feri gue mendarat di Gilimanuk, gue yang, sudah sampai di Bali. Terus udah gitu gue nyetir 4 jam kemudian, Balinya mana? Mana Balinya? Siap mental kalau mau nyetir ke Bali ya. Siap-siap Bali. Terus gue juga sempet ke, karena lagi tur-tur kemarinnya banyak, gue sempet ke Padang. Ada teman-teman dari Padang di sini. Hai. Kita ini bersaudara. Orang Padang sama orang Cina itu masih saudara menurut gue. Serius, di dalam darah kita mengalir semangat berdagang, ya kan? Ayo, bener gak? Bener. Jadi kita ini sama-sama ras pedagang ya. Saking kentalnya darah pedagang, kalau terjadi transaksi di mana dua-duanya itu ngerti kan, misalnya yang jual orang Cina, yang beli orang Padang gitu. Itu akan terjadi pertempuran sengit, saudara-saudara ya. Terus gue juga sempat ke Bandung. Nah, Bandung pasti ada lah. Orang Bandung ada? Ayo orang Bandung, ayo. Ayo, kemana? Di Bandung itu ya, nih ya buat teman-teman di Bandung. Gue tuh di Bandung cuma kuliah doang, jujur aja. 6 tahun gue kuliah di Bandung. Tapi, biasa dong woy. Emangnya kalau lu kuliah 4 tahun, hidup lu pasti sukses. 6 tahun kuliah gak apa-apa, tapi gue nemu istri di sana. Iyalah, cuan lah masih ya kan, gak apa-apa. Cengli lah kuliah 6 tahun dapat jodoh, cengli lah, gak apa-apa lah. Jadi gue kuliah 6 tahun, jadi walaupun gue KTP Jakarta, gue tinggal di Bali, tapi sekeping hati gue tertinggal di Bandung. Iya.
Nah, sekarang Bandung wali kotanya menurut gue salah satu wali kota paling keren di Indonesia ya, Ridwan Kamil ya. Gokil, 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 keren banget asli. Nah, gue lihat terobosan-terobosan dia di Bandung. Dia salah satu-satunya wali kota di Indonesia yang follow Twitter gue. Walaupun gue mention gak pernah balas, di mute kayaknya sih ya. Tapi dia follow gue, dan kemarin tuh waktu gue ke Bandung, banyak taman-taman kota di Bandung sama dia direnovasi jadi bagus dan dikasih free wifi. Bagus dong free wifi ya kan? Paham banget dia sama anak-anak muda yang fakir kuota kayak kalian-kalian ini ya. Yang kalau lihat tulisan free wifi itu kayak nemu es cincau di padang gurun gitu. Oh, free wifi. Bandung. Salah satu yang paling berkesan adalah waktu gue ke Depok. Kalau lo follow Twitter gue, mungkin ini juga lo lihat masih ada bekas di sini, masih ada bekas di sini. Jadi di Depok tuh terjadi sebuah tragedi, teman-teman. Jadi kan gini, di ruang tunggu gue pas mau Illuminati Depok, itu kan ada pintu geser kaca. Ya. Nah, ya lo tau kan pandangan gue kan agak-agak kurang jelas ya. Jadi luas area ini nih agak terbatas gitu. Jadi gue meleng lah, intinya gue meleng, itu pintu kaca. Sebenarnya sih nggak meleng-meleng amat, cuman gue lagi megang HP gitu. Biasa kan mention gue banyak banget gitu kan ya. Jadi ya. Jadi gue jalan gini nih, gue jalan nih. Diak! Dan itu pintu kacanya pecah. Pecah, beneran pecah. Jadi gue begitu diak, terus gue terduduk gitu, terus darah mulai mengalir. Ini di hidung gue ada luka lumayan dalam, ada beling masuk gitu, terus darah ngalir gini kan, gitu. Gue yang aduh. Nah, yang kampretnya kan ada si Ari ya. Dia kan sangar ya. Lihat gue duduk, muka gue berdarah malah. Dia takut banget ternyata sama darah, ternyata gitu. Jadi percuma casing kayak begitu tuh, tapi ngelihat darah histeris. Mau gak mau kan harus gue yang cool, karena dia udah panik kan, masa panik dua-duanya. Gue bilang, gue akhirnya, enggak Ri, tolong lo tenang aja, gue gak apa-apa. Ini udah darah banyak nih, gue gak tahu luka. Masalahnya gue takut karena gue gak tahu luka gue segede apa. Yang gue tahu muka gue darah aja. Tenang aja Ri, gue gak apa-apa. Tolong panggil anak-anak, kita ke rumah sakit sekarang. Akhirnya ke rumah sakit, terus nggak dijahit sih, cuma diplester sih, kasih painkiller, terus perform lagi. Tapi bagian yang paling ngeselin adalah saat gue cerita itu di Twitter, ada aja gitu kan, Twitter kan ya mau gak mau lah ya, banyak aja ABG-ABG gak jelas gitu. Pertanyaannya tuh gitu. Kacanya kenapa ditabrak, Kak? Kesannya gue jahil gitu. Kaca nih. Kaca nih. Udah lama nih gak nantangin beling nih, boleh nih kayaknya nih. Iya gue gak sengaja kali. Tapi akhirnya awal-awal gue jawab serius, enggak itu nggak sengaja meleng, bla bla bla. Lama gue udah kesel ya kan, gue jawab aja seenaknya, ujian kenaikan sabuk. Sekalian kan kayak wusyu-wusyu. Kesannya, yang pasti aku nggak rugi dan happy, jadi seneng.